Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat siang. Mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 110. Mazmur 110. Kita akan membaca bersama-sama 7 ayat dari Mazmur 110. Yaitu Mazmur Daud ya. Mazmur 110, kita akan membaca dari ayat pertama sampai selesai secara bersama-sama. Jika bagian firman Tuhan ini sudah kita buka, mari kita membacanya bersama-sama. 3, 2, 1. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil untukmu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Bahkan Kau juga menciptakan kami manusia sesuai dengan gambar dan rupa dari Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih di saat seperti ini, di alam yang terbuka. Ketika kami melihat alam yang luas ini, siapakah kami? Kami sungguh kecil ya Bapa. Tetapi Engkau mengasihi kami. Engkau mengutus Tuhan Yesus menjadi penyelamat kami. Sehingga hidup kami di dunia yang tidak ada pengharapan, yang sia-sia. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah datang sebagai Adam yang terakhir, Dia mewakili kami, melaksanakan semua hukum Taurat-Mu dengan sempurna. Sebagai bukti ia tidak ada dosa. Bahkan ia rela mewakili kami, menanggung semua dosa kami di atas bukit Kalvari. Dengan darahnya yang keluar dari tangan yang dipaku, kaki yang dipaku, lambung yang ditusuk tombak, dosa-dosa kami dapat dihapus. Ya Bapa, ampuni dosa kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat pada saat ini belajar dari firman-Mu, memberikan kami pengharapan yang kekal, sehingga kami tahu hidup kami di dunia tidaklah sia-sia, karena kami selalu ikut dengan Putra-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam pimpinan Engkau. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, sebagai manusia, ketika kita ditempatkannya di tempat yang seperti ini, laut yang luas, angin yang sejuk, ya, tetapi matahari yang terik tidak membuat kita kepanasan, karena ada pohon yang Tuhan sudah tumbuhkan di sini, sehingga kita merasa nyaman juga ya. Walaupun suara saya tidak terlalu bisa menjangkau ke daerah yang ujung karena tidak ada speaker, tapi tidak apa-apa, ya. Saya waktu masih kecil, seringkali saya mandi di Sungai Kapuas. Orang tua saya bukan orang tua yang punya uang. Jadi kalau kami mau makan lauk, harus memancing ikan loh, baru ada lauk untuk dimakan. Jadi kalau ada orang miskin, saya juga pernah merasakan sebagai orang miskin. Tetapi pada saat yang sama, di Sungai Kapuas, ada juga orang-orang kaya yang melintas. Dalam bentuk apa? Itu kapal-kapal PT. Yang apa? Bukan seperti tadi kecil. Itu tadi mesinnya kecil.
kapal-kapal PT untuk menarik rakit, itu kapal-kapal yang kuat sekali tenaganya. Begitu dia lewat, bunyinya itu sampai jauh kedengaran, dan gelombang yang ditimbulkan lebih besar daripada ini loh. Jadi dari itu saya tahu bahwa di dunia ini walaupun banyak orang miskin, banyak juga orang kaya. Tetapi lebih banyak yang miskin daripada orang kaya. Nah, apa bedanya orang miskin dengan orang kaya? Orang miskin dunianya sempit. Dunianya apa? Sempit. Gara-gara 100.000 rupiah saja, kakak beradik bisa berkelahi sampai bunuh-bunuhan. Betul nggak? Itu orang miskin. Tetapi kita yang menjadi anak Tuhan, walaupun secara fisik kita tidak kaya, tetapi Mazmur yang tadi kita baca itu harus membuka mata kita loh, bahwa kita sebagai anak-anak Allah, seluruh alam semesta, bukan hanya alam semesta ini, tetapi alam semesta yang akan datang, yang akan Yesus ya genggam, itu milik kita semua. Nah, kalau kita baca Mazmur 110, ini Mazmur namanya Mazmur Mesias. Mazmur Kristus. Mazmur dari satu pribadi yang akan diurapi. Di dalam perjanjian lama, pribadi ini belum begitu jelas. Tapi di perjanjian baru, waktu Yesus lahir, dia melayani dari umur 30 tahun sampai 33,5 tahun, itu jelas siapakah Yesus. Bahkan setelah dia naik ke sorga, dia memberi perintah kepada rasul-rasulnya menulis perjanjian baru. Dari Matius sampai Wahyu, maka bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, itu jelas apa maksudnya. Nah, Mazmur tentang Kristus, tentang Mesias yang diurapi, itu ada beberapa Mazmur. Mazmur 2, Mazmur berapa? 2 ya. Mazmur 8, dan Mazmur 22. Mazmur Yesus disalib. Mazmur 23. Mazmur 21. Dan yang tadi kita baca, Mazmur 110. Itu berbicara tentang Yesus sebagai Raja. Sebagai apa? Raja. Nah, kalau kita lihat di sini, dimulai dengan kata Mazmur Daud. Ya, Mazmur itu sebenarnya nyanyian ya. Tetapi sekarang kita tidak tahu bagaimana menyanyikannya. Kata-katanya masih ada, tetapi cara menyanyikannya kita nggak tahu lagi. Kemudian dikatakan di sini, demikianlah firman Tuhan, Bapa di sorga, kepada Tuanku. Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang Yesus tanyakan kepada orang-orang Yahudi. Kok bisa ya? Kalau Kristus itu adalah putra Daud, kenapa di sini Daud menyebut putranya sebagai tuannya? Kita tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang kekal. Ya, sebelum dia menjelma menjadi manusia, dia adalah Allah sama dengan Bapa. Bapa itu maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Yesus juga maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Jadi orang-orang Yahudi nggak bisa menjawab pertanyaan yang Yesus ajukan kepada mereka dengan pertanyaan Mazmur 110. Nah, saya sudah membagikan melalui WA, kalau saudara-saudari sempat membuka WA ya. Dari Mazmur 110 sangat menarik ya. Ada 14 pelajaran rohani. Berapa? 14 ya. Tetapi nomor 1, nomor 2 itu sudah berlangsung. Tetapi yang nomor 3 sampai 14 itu belum terjadi. Masih kita nantikan dan waktunya sudah dekat. Kenapa? Karena nomor 3 sampai 14 itu sudah dijanjikan waktu Daud menulis Mazmur ini. Kapan Daud menulis Mazmur? Daud itu hidupnya 1000 tahun sebelum Yesus. Nah, sedangkan kalau kita lihat, yang pertama, Mazmur ini mengajarkan Yesus adalah Yahweh. Yesus adalah Tuhan sama dengan Bapa.
Ini yang tidak bisa diterima oleh banyak manusia. Kenapa bisa ya? Ada papa, ada putra, mana mamanya? Gitu. Kemudian orang mengatakan, Bapak, Allah Bapak, Yesus putra. Berarti Yesus itu Allah kelas 2, karena dia putranya kan. Jadi begitu banyak ya keraguan yang timbul dari dalam diri manusia karena pernyataan ini, bahwa Yesus itu sama dengan Bapa dalam esensinya. Tapi secara fungsi, Yesus adalah putra yang tunduk taat 100% kepada Bapa. Jadi kalau kita lihat di muka bumi ya, Yesus selalu mengatakan kepada muridnya bahwa Bapa lebih besar daripada dirinya. Apa maksudnya? Bukan berarti Yesus itu Allah kelas 2 seperti yang diajarkan oleh saksi sesat Yehova. Tetapi Yesus sama dengan Bapa secara esensi. Roh Kudus juga sama dengan Yesus, sama dengan Bapa. Sama-sama maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, setelah Yesus naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, ini juga sudah terjadi. Setelah Tuhan Yesus, dia disalibkan pada hari Paskah, kemudian dia dikuburkan pada hari ketiga, pada hari Minggu dia bangkit dari kematian, kemudian dia menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya sebanyak 10 kali. Terus dikatakan dia naik ke sorga, kemudian dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini kalau kamu lihat ya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya tidak tampilkan ya referensinya di sini. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayatnya. Nanti akan saya sharekan ya. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tuh duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, maksudnya apa ya? Yesus duduk. Ya, seperti kalian di sini, kenapa duduk? Yesus duduk itu artinya bukan dia tidak ada kerjaan. Dia bukan tidak ada kerjaan ya. Dia duduk artinya kerjaannya untuk menyelamatkan kita sudah selesai. Sudah apa? Sudah selesai. Jadi orang Kristen nggak perlu lagi berbuat satu hal apapun untuk diselamatkan. Nggak usah. Hanya kita mendengarkan bahwa Yesus sudah mati untuk dosa kita. Kemudian Yesus sudah dikubur, Yesus sudah dibangkitkan pada hari ketiga. Kita percaya, maka langsung itu kita diselamatkan. Saat itu juga loh. Nggak ada andilnya kita. Itu hadiah ya dari Allah kepada kita. Nah, seperti siang hari ini kita bisa di sini. Ini juga hadiah Tuhan kan. Siapa yang pernah membayangkan, bahkan waktu kita berdiskusi, kita bisa ke Pulau Temajo. Ya. Sering dengar ya, Pulau Temajo, Lemukutan, ya macam-macam pulau. Hanya dengar, tapi nggak pernah punya kesempatan. Tapi Tuhan buka jalan, ya kita bisa dengan lengkap datang di sini, kecuali beberapa yang tidak bisa datang. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus ya sudah selesai melaksanakan semua tugas penyelamatannya, maka dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dengan dua tugas yang sekarang dia lakukan. Satu apa? Dia berdoa untuk kita. Dia berdoa untuk kita. Yang kedua, dia menyiapkan tempat untuk kita masing-masing. Nah, tempat itu bukan berarti di surga tuh nggak ada tempat. Yesus harus bangun ya, membangun rumah supaya nanti kalau kamu ke surga ada tempat. Bukan. Maksud tempat di sini, kamu di dunia ini dikasih tugas oleh Yesus bekerja untuk Dia. Paham nggak? Ya, nggak perlu rebutan tempat. Ya seperti sekarang ya, banyak orang rebutan tempat, mau jadi wali kota lah, DPR lah, tuh rebutan. Tempatnya terbatas. Ini tempat tidak terbatas. Asal kita mau melayani Tuhan ya dalam kapasitas kita masing-masing. Ya sebagai guru, sebagai hamba Tuhan, sebagai diaken, sebagai pengurus ya dalam organisasi di gereja kita, itulah tempat yang Tuhan Yesus siapkan untuk kita. Paham ya? Bukan berarti di surga itu tidak ada kapling tanahnya. Yesus mau beli tanah, tempatnya siap untuk kamu. Bukan. Artinya apa? Di bumi ini kamu diberi apa? Tugas melayani. Nah, kamu kalau di dunia ini melayani, maka tempat itu seperti itulah kamu adanya di surga.
Siapa punya tempat yang paling baik? Yaitu mereka yang diangkat jadi rasul. Mereka itu rata-rata mati untuk Yesus. Kalau ada orang ya melayani Tuhan sampai dia mati untuk Yesus, itu tempatnya paling bagus. Kalau kamu melayani Tuhan semakin susah, tempat kamu makin bagus. Kalau kamu punya murid makin bandel, makin gak mau terima Yesus, tapi kamu bisa membawa dia percaya Yesus, nah tempat kamu lebih bagus. Jangan menyerah. Jangan apa? Jangan menyerah. Ya, bukan di surga nggak ada kapling. Nah, kemudian yang dari ayat 3 nomor 3 sampai nomor 14 itu belum terjadi. Mari kita lihat satu persatu ya. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa sampai ia datang mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ya, kalau kamu membaca kerajaan 1000 tahun itu sudah ditulis di Wahyu pasal yang ke-20. Kemudian di dalam Yesaya juga, Yesaya pasal 2, Yesaya pasal 9, Yesaya pasal 11, Yesaya pasal 65, Yesaya pasal 66. Itu tentang kerajaan 1000 tahun. Kenapa Yesus kerajaannya disebut 1000 tahun? Karena nanti kalau Yesus datang pada kali kedua, ia akan datang dengan dua tahap ya. Dia nggak langsung ke bumi. Jadi tahap pertama, Yesus akan datang di awan. Seperti malaikat tuh bilang sama murid-murid Yesus, kalian melihat Yesus naik ke sorga, dengan cara yang sama ia akan datang. Kenapa dia datang di atas awan? Karena kitab Wahyu, kalau kamu baca dari pasal 6 sampai 19, Yesus datang kedua kali, tahap 1, dia mau menjemput gerejanya. Menjemput siapa? Gerejanya. Yang percaya Yesus yang sudah mati, dibangkitkan dengan tubuh mulia seperti Yesus yang punya tubuh mulia. Dan kita yang masih hidup, kalau Yesus datang saat ini, kita nggak akan mengalami kematian. Kita langsung diberi tubuh mulia, yang tua menjadi muda, yang kecil menjadi dewasa. Saya percaya sama dengan usia Yesus 3,5 tahun. Kemudian kita akan diangkat ke sorga selama 7 tahun. Selama berapa? Kenapa 7 tahun? Karena di bumi ini Tuhan Yesus sudah izinkan antikristus menjadi penguasa seluruh dunia. Dan antikristus itu akan menaklukkan dunia tanpa perlu perang pertama kali. Dia bisa menyatukan dunia seperti yang sekarang kita alami. Walaupun tidak ada aliran listrik, tetapi ada baterai yang bisa menyalakan yang namanya internet. Ya kan? Kenapa di tempat yang terpencil ini ada internet? Itu adalah part and parcel. Bagian ya, dari nanti antikristus dia menguasai dunia. Kamu perhatikan enggak di kota Pontianak, apa yang terjadi belakangan ini? Di Jalan Ayani. Kamu lewat depan Mega Mall. Kamera. Itu kamera lalu lintas ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa kena denda. Julimin pernah 1 kali kena aja. Ya, mungkin karena dia modelnya kayak bos kan. Besar kan, jadi dia nggak mau pasang sabuk gitu. Kurang kuat ya. Nggak tahu ya, nanti tanya dia ya. Tapi kamu tahu nggak, di dunia ini tempat mana yang paling banyak kamera? Di Cina. Di mana? Cina loh. Kemana-mana ada kamera loh. Sehingga kita nggak bisa bebas. Ya, ini adalah mengatakan pada kita, satu saat antikristus akan mengontrol orang di dunia ini loh. Alkitab mengatakan kalau tidak ada lambang di dahi dan di bahu ini, 666, nggak boleh beli, nggak boleh jual. Ya kan? Sekarang kan sudah zamannya apa? Uang elektronik. Nanti tidak ada lagi yang namanya uang kertas. Ya, bahkan sekarang yang sedang naik daun itu uang apa? Uang kripto kan? Dengarkan uang kripto kan? Yang kerja di bank kan? Suatu saat antikristus akan menguasai dunia dan
tidak bisa orang percaya Yesus masih hidup. Kalau percaya Yesus pada saat itu pasti dibunuh. Ya, sedangkan kita, karena tidak ada tempat aman, maka Yesus naikkan ke sorga. Selama 3,5 tahun dikatakan masa yang damai semu. Tetapi 3,5 tahun berikutnya, itu Antikristus selesai mendirikan bait Allah di Yerusalem. Dia akan masuk ke bait Allah, dia akan mengaku dirinya sebagai Kristus. Dan dia memerintahkan seluruh dunia menyembah dirinya sebagai Tuhan. Pada saat itulah, Yesus mengirim malaikat-malaikatnya menjatuhkan hukuman demi hukuman. Sehingga kalau kamu baca nanti ya di bagian berikutnya, separuh penduduk bumi itu mati. Jadi Yesus sekarang sedang menanti ya kapan Bapa memberikan dia komando untuk datang kedua kali. Dan saatnya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Kenapa? Tanda-tandanya sudah di depan mata kita. Ada perang, ada gempa, manusia makin jahat, LGBT dan sebagainya. Ya, termasuk tadi kan indikasi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan komputer. Jadi waktu dia datang, apa yang dia kerjakan? Bagian yang keempat, dia akan jadi raja segala raja di Yerusalem. Jadi tadi saya katakan ya, bahwa memang saat ini kita secara fisik ya bukan orang yang berada. Tetapi nanti waktu Yesus datang kedua kali, di akhir ya 7 tahun sengsara, dia akan datang bersama-sama dengan gerejanya. Yesus menjadi raja segala raja di Yerusalem, dan kita yang percaya akan diperintahkannya menjadi raja di tempat kita masing-masing. Kemudian yang kelima, kedatangan Yesus kedua kali, tahap 2, dia menghancurkan semua musuhnya. Ya, siapa musuh Yesus? Yang kita lihat ya, musuh Yesus itu banyak ya, yang disebut antikristus yang tidak mau percaya Yesus. Tetapi yang jelas, yang memusuhi Yesus itu yang tidak nampak adalah roh jahat. Nah, Tuhan Yesus akan menangkap ya semua roh jahat, dan dia masukkan ke lubang yang tanpa dasar, yang disebut abis ya. Sedangkan untuk antikristus dan nabi palsu, Tuhan Yesus juga perintahkan malaikat untuk menangkap mereka, tapi bukan dilemparkan ya ke lubang tanpa dasar, tapi mereka langsung dilemparkan ke dalam danau api selama-lamanya di situ. Kemudian yang kelima, Tuhan Yesus akan menghancurkan semua musuhnya. Yang keenam, nah ini yang penting ya untuk dicatat, Israel akan taat kepada Yesus. Ya, Yesus datang pertama kali, hanya sedikit sekali orang Israel yang percaya Yesus. Tidak sampai 1.000 orang waktu Yesus naik ke sorga. Hanya 500 orang. Tidak banyak ya, walaupun Yesus memberi makan sampai 5.000 keluarga. Tapi yang ternyata yang sungguh-sungguh percaya Yesus ya tidak begitu banyak. Nah, pada saat Yesus datang kedua kali, Israel akan taat kepada Yesus. Mengapa? Karena Israel akan diselamatkan Yesus. Ya, pada zaman sekarang ini juga kita sudah melihat begitu banyak ya, orang-orang sudah mulai membenci orang Israel. Dan pada saat nanti ya antikristus akan memimpin semua dunia untuk memusnahkan Israel. Tetapi sebelum mereka musnah, mereka berseru minta tolong kepada Mesias. Mazmur 110, Yesus datang menyelamatkan mereka. Sehingga orang Israel ya tidak sampai musnah dari permukaan bumi. Nah, selanjutnya kalau kita lihat lagi, apa yang akan Tuhan Yesus kerjakan? Yesus bukan hanya menjadi ya raja, dia juga menjadi imam yang sudah terjadi sesuai dengan peraturan ataupun tata cara ataupun orde Melkisedek. Ya, Melkisedek ini kalau kita baca di dalam Kejadian 14 ya, dia adalah imam, tapi dia juga berangkap sebagai raja. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, tidak ada raja yang merangkap jadi imam. Kemudian tidak ada imam yang merangkap jadi raja. Kalau jadi raja, dia tidak boleh jadi imam. Kalau dia jadi imam, dia tidak boleh jadi raja. Raja Daud, dia bukan imam. Dia adalah raja dan dia adalah nabi. Waktu Daud dia menjadi raja, ada imam yang
merupakan keturunan Harun, bukan dirinya sendiri. Nah, sedangkan Yesus ya dia akan menjadi imam sesuai dengan peraturan Melkisedek. Ya, saya pernah jelaskan bahwa Yesus dia tidak pernah menyembelih anak domba untuk menghapus dosa kita, tapi dirinya sendiri sebagai anak domba Allah, dan dia menurut peraturan Melkisedek karena dia hanya satu kali yang mati untuk dosa-dosa kita. Dan dengan kematiannya, maka keselamatan kita itu sudah sempurna. Maka waktu dia sebelum menghembuskan napas di atas kayu salib, kata-kata dia itu apa yang terakhir? Sudah selesai. Makanya setelah itu dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tandanya kerjaannya menyelamatkan kita sudah selesai. Saya juga pernah sharing di gereja bahwa di bait Allah, semua perabot ada. Ada tiang lampu, ada meja, tetapi tidak ada apa? Tempat duduk. Kenapa tidak ada tempat duduk? Karena Harun dan putra-putranya, tugas mereka tidak pernah selesai. Jadi di bait Allah itu tidak ada bangku. Nah, sedangkan Yesus dia bukan ya melayani di bait Allah yang dibuat oleh tangan manusia, tapi dia disalib di luar kota Yerusalem. Sehingga setelah dia selesai melaksanakan tugas, dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi di sini yang ke-8, Yesus yang menjadi imam dan merangkap menjadi raja. Ya, kalau di dunia ini memang tidak boleh ya rangkap merangkap. Ya, seperti di Indonesia, kalau jadi bupati tidak boleh jadi kepala DPR, ya kan, nggak boleh. Tidak boleh jadi ketua pengadilan, nggak bisa. Ya, sengaja dipisah. Tetapi Yesus ya, semua jabatan dia rangkap. Ada orang mengatakan gelar Yesus itu adalah apa? Dia adalah penguasa absolut. Ya. Kenapa bisa? Karena dia adalah Allah yang kudus, dia adalah Allah yang maha kuasa, sehingga ia bisa menjadi penguasa yang absolut. Kalau manusia berbahaya ya, kalau menjadi penguasa absolut. Kemudian yang ke-9, waktu Yesus datang, dia menaklukkan semua musuhnya. Nah, dan di highlight di sini, pada hari murkanya. Ya, sengaja di highlight ya, bahwa hari murka Tuhan adalah waktu Yesus datang kedua kali untuk menghakimi dan menghukum orang-orang yang tidak mau percaya kepada dirinya. Ya, kedatangan Yesus kedua kali itu untuk kita yang percaya itu hari bahagia. Ya, kita langsung punya tubuh mulia. Nggak perlu lagi susah-susah naik motor, jalan kaki, naik mobil, nggak usah. Jadi kita kalau ditugaskan oleh Yesus kemana langsung kita bisa sampai ke tempat itu. Tidak perlu ya tunggu waktu tempuhnya, langsung bisa sampai. Jadi kita lihat ya, untuk orang yang tidak percaya Yesus itu disebut hari murka. Ya, jangan main-main dengan Tuhan ya. Kadang-kadang guru kelihatannya lemah lembut kan, tetapi begitu dia marah, ngeri juga ya. Murid itu jadi ngeper, saya lihat. Ya. Apalagi Tuhan, memang dia panjang sabar, tapi tidak boleh main-main sama dia. Begitu dia marah, apa yang terjadi? Ya, bumi ini bagaimana? Luntak lantung. Jadi kita tahu hari kedatangan Yesus kedua kali adalah murka. Ya, sebelum itu terjadi, kita punya tugas ya, yaitu mengabarkan Injil pada semua orang yang kita kenal. Ya, makanya tadi pagi sebelum kita berangkat saya pesan ya dengan PI Rudi dan PI Julimin, jangan lupa bawa Injil Tuhan Yesus. Ya, supaya kita bisa membagikan ya kepada orang yang belum yang mengenal Tuhan Yesus. Itulah harapannya supaya manusia tidak ditimpa oleh murka Allah. Kemudian yang ke-10, Tuhan Yesus datang kedua kali bukan lagi sebagai bayi yang lahir di palungan, tapi dia sebagai hakim semua bangsa, bahkan hakim untuk orang yang hidup dan orang yang mati. Bahkan di pasal yang sama 110 poin yang ke-11 ya, separuh penduduk bumi akan mati pada saat tribulasi besar. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa pada saat 3,5 tahun terakhir Tuhan Yesus mengirim malaikat, dia menghukum bumi dengan 7 materai, 7 trompet, 7 cawan murkanya, sehingga yang mati itu separuh penduduk bumi. Kalau sekarang 8 miliar, yang mati itu 4 miliar. Dan air laut akan jadi apa? Akan jadi apa?
Darah. Air yang tawar jadi darah. Nggak main-main ya. Saya datang ke sini, saya juga khawatir kalau kapalnya nggak balik jemput kita gimana? Nggak ada makan besok. Lusa nggak ada makan, cari makan sendiri. Kan tergantung kapal kan. Kalau kapalnya nggak datang gimana? Mau berenang? Nah. Ya. Tapi yang lebih ngeri apa? Akan jadi apa? Jadi darah loh. Wahyu. Ya, karena orang nggak mau bertobat, nggak mau percaya Yesus. Ya, jadi kita punya kesempatan. Ya, sangat baik ya. Di hadapan kalian tuh ada anak-anak kecil. Pasti dia segan sama wali kelas. Ya, biasanya pelajaran pertama mereka datang segan sekali ya. Kalau udah agak siang mungkin udah agak apa mereka. Lemot baterainya ya. Sehingga kelakuannya udah beda, nggak bisa dikontrol biasanya. Ya, jadi kalian punya tugas apa? Memberitahu mereka cepat-cepat percaya siapa? Tuhan Yesus. Itu tugas ya. Kemudian yang selanjutnya dikatakan separuh penduduk bumi akan mati. Kemudian yang ke-12 mengalahkan semua ya kepala pemerintahan di dunia ini. Jadi semua kepala pemerintahan akan dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang ke-13 Yesus ya sebagai tanda dia memenangkan peperangan, dia akan minum dari air sungai, menandakan ia menang perang. Kemudian apa yang dikatakan di sini, Yesus terakhir ya di ayat yang ke-7, di tepi sungai ia akan minum, ia mengangkat kepalanya sebagai apa? Tanda dia sudah menang ya atas semua peperangan yang Tuhan Yesus ikuti. Ini menarik sekali ya, bahwa kita dijanjikan kita akan menjadi seorang pemenang, bukan seorang pecundang. Seorang pemenang. Walaupun tugas kamu berat, tapi kalau kamu ya melaksanakan dengan bantuan Yesus, pasti kamu menjadi pemenang. Apa itu pemenang? Kita bisa memuliakan Tuhan. Jadi kita sudah belajar Mazmur 110 ya, ada 14 ya item yang bisa kita renungkan kembali ya. Ada yang sudah terlaksana, tapi banyak yang belum terlaksana. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh berterima kasih bahwa Engkau menciptakan langit dan bumi dan menempatkan manusia hanya di planet bumi. Dan seluruh alam raya sebenarnya menyokong planet bumi. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Engkau mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia. Kami bersuka cita ya Bapa mendengarkan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang sebagai Mesias yang akan menjadi Raja segala Raja, Tuhan dari segala Tuhan. Dan kami akan diangkatnya untuk menjadi Raja di tempat kami masing-masing. Bapa kami di surga, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh percaya Yesus. Dan juga pakailah kami untuk membawa anak-anak dan orang-orang yang ada di sekitar kami, khususnya keluarga kami, supaya mereka bisa percaya Yesus. Bapa, kami tahu bahwa kami lemah, kami banyak hal yang tidak kami laksanakan dengan baik. Karena itu Engkau berbelas kasihan mengampuni dosa kami. Tolonglah kami Bapa menjadi guru-guru yang baik, menjadi hamba-hambamu yang baik, yang selalu mengikuti perintah-Mu seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapa acara kami selanjutnya di Pulau Temajo ini. Kiranya melalui persekutuan kami di sini, nama-Mu dimuliakan, iman kami dikuatkan. Kami serahkan Bapa hidup kami, ampunilah dosa kami. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, saya serahkan kepada Liturgos PI Jakaria Sartono.